Kajian cerita pendek dengan pendekatan sosiologi sastra oleh Liestia Lestari. Kajian cerpen Langkah Harun, karya MUTAMINAH, calon penulis nama pena, melalui pendekatan sosiologi Sosiologi sastra. Sosiologi sastra berasal dari kata sosiologi dan sastra. Sosiologi memiliki arti ilmu mengenai asal-usul dan pertumbuhan evolusi masyarakat. Ilmu pengetahuan yang mempelajari keseluruhan jaringan hubungan antar manusia dalam masyarakat, sifatnya umum, rasional, dan empiris. Sedangkan sastra memiliki arti kumpulan alat untuk mengajar. Buku petunjuk atau buku pengajaran yang baik. Kedua ilmu ini memiliki objek yang sama, yaitu manusia. Sosiologi sebagai suatu pendekatan terhadap karya sastra yang masih mempertimbangkan karya sastra dan segi-segi sosial. Welek dan Warren, tahun 1956 sampai tahun 1984, 1990 banding 111, membagi sosiologi sastra sebagai berikut. Sosiologi pengarang, profesi pengarang, dan institusi sastra. Masalah yang berkaitan di sini adalah dasar ekonomi produksi sastra, latar belakang sosial status pengarang, dan ideologi pengarang yang terlibat dari berbagai kegiatan pengarang di luar karya sastra. Karena setiap pengarang adalah warga masyarakat, ia dapat dipelajari sebagai makhluk sosial. Biografi pengarang adalah sumber utama, tetapi studi ini juga dapat meluas ke lingkungan tempat tinggal dan berasal. Dalam hal ini, informasi tentang latar belakang keluarga atau posisi ekonomi pengarang akan memiliki peran dalam pengungkapan masalah sosiologi pengarang. Welek dan Warren, 1990 banding 112. Sosiologi karya sastra yang memasalahkan karya sastra itu sendiri yang menjadi pokok penelaahannya, atau apa yang tersirat dalam karya sastra dan apa yang menjadi tujuannya. Pendekatan yang umum dilakukan sosiologi ini mempelajari sastra sebagai dokumen sosial, sebagai potret kenyataan sosial. 1990 banding 122. Beranggapan dengan berdasarkan pada penelitian Thomas Wharton, penyusun sejarah puisi Inggris yang pertama, bahwa sastra memiliki kemampuan merekam ciri-ciri zamannya. Bagi Wharton dan para pengikutnya, sastra adalah gudang adat istiadat, buku sumber sejarah peradaban. Sosiologi sastra yang memasalahkan pembaca dan dampak sosial karya sastra. Pengarang dipengaruhi dan mempengaruhi masyarakat. Seni tidak hanya meniru kehidupan, tetapi juga membentuknya. Banyak orang meniru gaya hidup tokoh-tokoh dunia rekaan dan diterapkannya dalam kehidupannya. Klasifikasi Welek dan Warren sejalan dengan klasifikasi Ian Watt dalam Damono, 1989 banding 3-4, yang meliputi hal-hal berikut. 1. Konteks sosial pengarang. Dalam hal ini ada kaitannya dengan posisi sosial pengarang dalam masyarakat, dan kaitannya dengan masyarakat pembaca, termasuk juga faktor-faktor sosial yang dapat mempengaruhi karya sastranya. Yang terutama harus diteliti, yang berkaitan dengan a. Bagaimana pengarang mendapat mata pencahariannya? Apakah ia mendapatkan dari pengayoman masyarakat secara langsung, atau pekerjaan yang lainnya? B. Profesionalisme dalam kepengarangannya. Dan C. Masyarakat apa yang dituju oleh pengarang. 2. Sastra sebagai cermin masyarakat. Maksudnya seberapa jauh sastra dapat dianggap cermin keadaan masyarakat. Pengertian cermin dalam hal ini masih kabur, karena itu banyak disalah-tafsirkan dan disalahgunakan. Yang harus diperhatikan dalam klasifikasi karya sastra sebagai cermin masyarakat adalah a. Sastra mungkin tidak dapat dikatakan cermin masyarakat pada waktu ditulis, sebab banyak ciri-ciri masyarakat ditampilkan dalam karya itu sudah tidak berlaku lagi pada waktu ia ditulis.
B. Sifat lain dari yang lain. Seorang pengarang sering mempengaruhi pemilihan dan penampilan fakta-fakta sosial dalam karyanya. C. Genre sastra sering merupakan sikap sosial suatu kelompok tertentu dan bukan sikap sosial seluruh masyarakat. D. Sastra yang berusaha untuk menampilkan keadaan masyarakat secermat-cermatnya mungkin saja tidak dapat dipercaya sebagai cermin masyarakat. Sebaliknya, sastra yang sama sekali tidak dimaksudkan untuk menggambarkan masyarakat mungkin masih dapat digunakan sebagai bahan untuk mendapatkan informasi tentang masyarakat tertentu. Dengan demikian pandangan sosial pengarang diperhitungkan jika peneliti karya sastra sebagai masyarakat. 3. Fungsi sosial sastra. Maksudnya seberapa jauh nilai sastra berkaitan dengan nilai-nilai sosial. Dalam hubungan ini ada 3 hal yang harus diperhatikan. 1. Sudut pandang ekstrim kaum romantik yang menganggap sastra sama derajatnya dengan karya pendeta atau nabi. Karena itu sastra harus berfungsi sebagai pembaharu dan perombak. 2. Sastra sebagai penghibur saja. Dan 3. Sastra harus mengajarkan sesuatu dengan cara menghibur. Dari pengertian-pengertian sosiologi sastra menurut beberapa ahli di atas dapat saya simpulkan bahwa sosiologi sastra erat kaitannya dengan kehidupan sosial yang terjadi pada penulis, yang mempengaruhi proses penulisan sebuah karya sastra, maupun segi sosial yang benar-benar dicerminkan penulis dalam karyanya, lepas dari segi kemasyarakatan yang berhubungan langsung dengan penulis. Bappenas, www.kompas.com. Indonesia yang hingga kini masih berstatus sebagai negara berkembang, tampaknya belum dapat mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran ini. Karenanya, tidak heran akan banyak harun-harun lain yang dapat kita temukan di pinggir jalan, kolong jembatan, bantaran sungai, dan lain sebagainya. Cerpen Langkah Harun ini merupakan potret nyata sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih akrab dengan kemiskinan. Begitu jelas penggambaran kemiskinan ini pada tokoh Harun. Bagaimana frustasi dan susahnya seorang Harun dalam menghadapi kehidupannya. Penulis mungkin melihat keadaan masyarakat sekelilingnya yang masih berada dalam taraf kemiskinan. Karenanya, cerpen Langkah Harun ini tercipta. Saya pribadi tidak dapat mengkaji sosok penulis dari sudut kemasyarakatannya, dikarenakan penulis hanya mencantumkan nama penanya. Sehingga saya tidak dapat mengkaji sisi kemasyarakatan yang mungkin mempengaruhi penulis dalam pembuatan cerpen Langkah Harun ini. Namun dari sisi kemasyarakatan yang ada, kehidupan nyata dengan keadaan Harun dalam cerpen ini memiliki hubungan yang erat, sehingga saya dapat menyimpulkan bahwa cerpen Langkah Harun dengan tokoh utama Harun ini dapat dikatakan sebagai cerminan atau potret masyarakat Indonesia yang masih berada dalam taraf kemiskinan.